Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ulansari, mahasiswi Universitas Darun Najah Bogor dari kelas 4A MPI. Di sini saya akan mempresentasikan materi manajemen madrasah tentang manajemen kurikulum dan pembelajaran di madrasah. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana mengelola kurikulum dan pembelajaran yang efektif di madrasah. Mari kita bahas bersama dalam presentasi berikut ini. Baiklah, langsung saja kita ke pengertiannya. Manajemen berasal dari kata Latin manus atau tangan dan agere melakukan. Dalam pendidikan, manajemen adalah proses mengelola perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Sedangkan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan tentang tujuan, isi, dan metode pembelajaran. Dalam madrasah, kurikulum mencakup aspek kognitif, efektif, psikomotorik, serta pembentukan karakter Islam, mengintegrasikan ilmu umum dan agama secara seimbang. Sedangkan pembelajaran adalah interaksi antara peserta didik, pendidik, dan sumber belajar untuk mengubah perilaku ke arah yang lebih baik. Di madrasah, pembelajaran menekankan nilai spiritual, moral, dan religius melalui pendekatan yang kontekstual dan interaktif. Baiklah, mari kita ke pembahasan bagian pertama. A. Prinsip pengelolaan kurikulum berbasis nilai-nilai Islam. Pengelolaan kurikulum di madrasah harus berdasarkan ajaran Islam agar pendidikan tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga membentuk kepribadian Islami. Nilai keimanan, akhlak, dan penghambaan kepada Allah menjadi dasar utama dalam seluruh proses pembelajaran. Selanjutnya, poin prinsip yang pertama yaitu integrasi nilai-nilai Islam dalam kurikulum. Berarti semua pembelajaran baik agama maupun umum disampaikan dengan menanamkan nilai-nilai Islam seperti tauhid, jujur, adil, dan amanah. Tidak harus selalu menyebut dalil, tapi guru bisa mengaitkan materi dengan ajaran Islam dalam cara yang relevan dan bermakna. Contohnya, penerapannya. Dalam pelajaran bahasa Indonesia, saat membahas cerita anak, guru bisa mengajak siswa mengambil pelajaran seperti pentingnya berkata jujur atau menghormati orang tua. Supaya apa? Supaya santri atau siswa bisa menghormati orang yang lebih tua atau menghargai sesama temannya, teman sebayanya. Baiklah, poin prinsip yang kedua yaitu menanamkan nilai-nilai Islam. Guru di madrasah tidak hanya mengajar, tapi juga menjadi contoh akhlak bagi siswa. Nilai Islam ditanamkan lewat sikap, kebiasaan ibadah, nasihat yang baik, dan bimbingan dalam mengambil keputusan sesuai ajaran Islam. Jadi, belajar di madrasah bukan hanya soal ilmu, tapi juga membentuk karakter Islam. Contoh nih penerapannya. Guru memberi salam dan bersikap ramah setiap hari. Agar apa? Agar siswa terbiasa bersikap sopan kepada sesamanya dan kepada orang yang lebih tua. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu pengembangan kurikulum dan perangkat pembelajaran madrasah. Pengembangan kurikulum di madrasah harus dilakukan secara terencana dan terus diperbarui agar apa? Agar sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan siswa juga, serta tujuan pendidikan Islam. Nah, di sini ada 3 poin dalam poin pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama, perencanaan kurikulum madrasah. Baiklah, perencanaan dilakukan bersama oleh kepala madrasah, guru, pengawas, dan komite sekolah. Langkah-langkah penting meliputi menganalisis yang pertama nih, menganalisis kebutuhan siswa dari segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang kedua, merumuskan tujuan mencerminkan profil lulusan Islami. Yang ketiga, memilih materi yang relevan sesuai konteks dan bernilai Islam. Terus menyusun struktur kurikulum yang mencakup pelajaran yang wajib, muatan yang lokal, dan kegiatan pengembangan diri. Baiklah, selanjutnya poin yang kedua, pengembangan RPP dan silabus berbasis Islam. Silabus dan RPP di madrasah disusun tidak hanya untuk mencapai standar nasional, tapi juga untuk menanamkan nilai-nilai Islam. Ciri RPP Islam antara lain
Yang pertama, tujuan pembelajaran menggabungkan unsur spiritual dan intelektual. Metode yang selanjutnya, metode pembelajaran bernuansa Islam. Terus penilaian mencakup sikap, ibadah harian, dan keterlibatan siswa tidak hanya hasil tes. Terus yang ketiga, kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan peserta didik. Kurikulum harus menyesuaikan perkembangan siswa dan tantangan zaman. Selain nilai-nilai Islam, siswa juga perlu dibekali keterampilan abad ke-21 seperti kritis, digital yang baik, komunikasi yang mumpuni, dan kerjasama. Materi seperti TIK, bahasa asing, keterampilan kerja, dan wawasan global juga perlu dimasuki agar lulusan madrasah tetap Islami dan siap menghadapi dunia modern. Jadi meskipun lulusan Islam, lulusan yang bernuansa Islami, tapi tetap ketika ilmu dunianya mumpuni dan bisa berdaya saing juga dengan lulusan-lulusan dari luaran sana. Baiklah, yang terakhir pembahasan yang ketiga yaitu evaluasi dan pengembangan mutu pembelajaran di madrasah. Evaluasi pembelajaran merupakan kegiatan sistematis yang bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran serta memberikan umpan balik guna perbaikan proses pembelajaran. Di madrasah, evaluasi juga harus mempertimbangkan dimensi spiritual dan moral peserta didik. Yang pertama, teknik evaluasi pembelajaran berbasis kompetensi. Jadi teknik evaluasi ini tuh mengukur apa yang bisa oleh santri gitu atau siswa. Yang kedua, strategi peningkatan kualitas pembelajaran. Yang ketiga, peran supervisi dan mentoring dalam mutu pembelajaran. Jadi harus ada orang yang menilai, mengevaluasi apa nih yang kurang dari sekolah tersebut, apa yang harus ditingkatkan, entah dari gurunya atau santrinya atau siswanya atau mungkin fasilitasnya. Selanjutnya kita ke kesimpulan. Kurikulum madrasah dirancang tidak hanya untuk mencapai keunggulan akademik, tetapi juga untuk membentuk peserta didik yang beriman dan berakhlak mulia. Nilai-nilai Islam seperti tauhid, akhlak, dan ilmu diintegrasikan secara menyeluruh ke dalam semua mata pelajaran, sehingga proses pembelajaran menjadi sarana pembinaan karakter. Guru memegang peran penting sebagai pendidik sekaligus teladan dalam kehidupan Islami. Pengembangan kurikulum dilakukan secara sistematis, kontekstual, dan relevan dengan kebutuhan zaman, serta evaluasi pembelajaran mencakup aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik dalam bingkai nilai-nilai Islam. Upaya peningkatan mutu pendidikan terus dilakukan melalui pelatihan guru, menyediakan fasilitas yang memadai, dan supervisi yang berkelanjutan. Dengan demikian, madrasah diharapkan mampu mencetak lulusan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat dalam iman dan siap menghadapi tantangan zaman. Demikianlah presentasi mengenai manajemen kurikulum dan pembelajaran di madrasah. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita dalam mengelola pendidikan yang lebih terarah dan bermakna. Karena di balik kurikulum yang baik, ada generasi yang disiapkan untuk masa depan yang gemilang. Saya, Fitria Ulansari, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.